Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Aulia Istiqomah, NIM 180301063 dari kelas Agronomi 1 Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen agribisnis, ruang lingkup, subsistem, dan juga contohnya yaitu proses pembuatan kue apem dari tahap awal hingga tahap akhir. Konsep manajemen yang dikemukakan para ahli seperti Fayol, Terry, Taylor, dan lainnya mempunyai definisi yang berbeda-beda, tetapi mempunyai pengertian yang sama. Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari berbagai konsep manajemen yang ada, semuanya itu bertujuan untuk mengupayakan pencapaian tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini sering disebut dengan konsep 6M, yaitu money, uang, markets, pasar, materials, bahan, machinery, mesin dan peralatan, methods, yaitu metode, and man, manusia atau tenaga kerja. Keunikan manajemen agribisnis dapat dibaca pada slide berikut. Lingkup sistem agribisnis di sektor pertanian dalam arti luas, yaitu pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Mencakup 5 subsistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subsistem penyediaan dan distribusi input produksi, yaitu manajemen penyediaan dan distribusi input, seperti bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, alsintan, pakan, lahan, BBM, dan sebagainya. Yang kedua, subsistem produksi, yaitu manajemen produksi, seperti usaha tani, budidaya, atau penangkapan. Yang ketiga, subsistem pengolahan hasil, yaitu manajemen pengolahan, seperti agroindustri. Yang keempat, subsistem pemasaran, yaitu manajemen pemasaran. Yang kelima, subsistem penunjang, yaitu pemodalan seperti bank, koperasi, LKM. Yang kedua, regulasi seperti UU, PP, Kepres, dan sebagainya. Yang ketiga, pembinaan seperti departemen, dinas, dan NGO. Yang keempat, penelitian dan pengembangan seperti Litbang, UPT, dan PT. Selanjutnya, penyuluhan seperti sosialisasi, pelatihan, kursus, seminar, workshop. Selanjutnya yaitu transportasi. Selanjutnya, kelembagaan petani dan nelayan, dan selanjutnya kelembagaan perusahaan. Alat pertama yang digunakan dalam pembuatan kue apem yaitu mesin yang digunakan untuk menghaluskan beras. Alat kedua yang digunakan yaitu ember dan gayung yang digunakan untuk menampung air dan tempat perendaman beras. Alat ketiga yaitu wadah tempat penyimpanan beras yang sudah digiling sampai halus. Alat keempat yaitu ceret untuk menuang adonan ke dalam cetakan. Alat kelima yaitu cetakan yang akan digunakan untuk mencetak kue apem supaya lebih cantik dan menarik. Alat keenam yaitu dandang untuk merebus dan mengkukus kue apem yang sudah berada di dalam cetakan. Alat ketujuh yaitu tungku kayu yang digunakan untuk memasak apem. Nah, yang terakhir, kayu yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan merebus apem. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kue apem yaitu beras. Bahan kedua yaitu gula sebagai pemanis untuk pembuatan kue apem. Bahan ketiga yaitu tape nasi dan tape ubi yang digunakan sebagai bahan pengembang dan bahan fermentasi. Bahan keempat yaitu plastik sebagai pembungkus untuk kue apem yang akan dipasarkan.
Pada proses pertama pembuatan kue apem yaitu perendaman dan pencucian beras selama 1 malam. Tahap kedua, sebelum beras digiling, beras akan dicuci kembali hingga bersih. Proses selanjutnya yaitu proses penggilingan beras dengan memasukkan beras ke dalam penggiling dengan mencampurkan tape nasi dengan tape ubi. Setelah selesai digiling, adonan dibiarkan hingga mengembang. Setelah mengembang, adonan siap untuk dicetak dan dikukus. Selanjutnya, adonan yang sudah dicetak dimasukkan ke dalam kukusan dan dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, kue apem yang sudah masak akan diangkat dari kukusan dan setelah itu siap untuk dikeluarkan dari cetakan. Setelah kue apem dingin, maka kue apem siap untuk dimasukkan ke dalam plastik dan dipasarkan. Untuk subsistem penunjang, Pak Samad menggunakan modal pribadi dan transportasi kendaraan pribadi. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan, semoga bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.